kalian untuk berkumpul bersama di kelas yang tercinta ini untuk belajar yang akan Bapak ajarkan untuk hari ini untuk kalian, yaitu kita akan belajar tentang coding, pembelajaran komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari kalian mempunyai gambaran dalam benak kalian bahwasannya coding itu selalu berkaitan dengan komputer, ya enggak? Menyampaikan tentang pembelajaran tentang komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak menggunakan perangkat komputer, yang menggunakan metode unplug, di mana unplug itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya, kalian pernah biasanya rutin hanya tinggal menyuarakan anak-anak satu, biasanya kata samanya ya, adalah sebagian dari yang namanya coding. Jadi anak-anak sama seperti saat kita mau minum obat, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Maka minum itu adalah sesuai di dalam bentuk petunjuknya, ya. Petunjuk saat menggunakan bahan, saat menggunakan apa lagi? Obat. Bahkan coding itu menyenangkan. Kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kehidupan kita akan teratur. Ilmu coding yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan senang, kita hidup sehat. Salah satu contohnya seperti jadwal. Di kelas kita ada jadwal pelajaran? Ada. Sama seperti itu. Kita harus memiliki kebiasaan atau jadwal yang secara otomatis kita ingat. Itulah sebagian dari komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Bapak ada sepenggal materi buat kita bersama, kita pahami bersama tentang pembelajaran komputasional. Baiklah anak-anak, sesuai tadi yang sudah Bapak paparkan sedikit demi sedikit, di sini topik pembahasan kita adalah pembelajaran komputasional tentang pattern recognition. Sebelum masuk ke materi ini, di sini ada sebuah pertanyaan buat kalian. Pertanyaan mengenai pengalaman kalian. Pernahkah kamu, yang pertama sini, pernahkah kalian menemukan sebuah pola? Tahu pola? Apa pola itu? Bentuk atau peraturan pada benda. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang peraturan pada benda, contohnya keramik, pagar, rumah dan lain-lain. Ini ada rak sepatu, rak buku di rumah ini. Mungkin kalian sudah mengatur. Oh, nomor pertama ini PAI, nomor kedua pendidikan Pancasila. Ya, yang pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nanti, ya, antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 berikan contoh untuk yang lebih pasti, yaitu pada gambar 1. Perhatikan apa yang menjadi patokan di sini. Warnanya, ini gambar ini memiliki warna yang rumput. Habis gelap, rada gelap, terang. Warna ini terdiri dari 6 angka, ya kan? 6 angka. Nanti yang kita akan bahas dalam topik ini. Sebelumnya, bisakah kita berdiri semuanya? Kita akan bermain secara komputasional dengan sebuah instruksi. Yang kembali, apakah kalian tetap semangat? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Fungsinya dalam permainan ini, kalau Bapak bilang 1, kalian pegang telinga diri. 1, 2, 3,
Perhatikan, satu. Tuh kan. Satu. Sudah. Baiklah, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Tadi yang kita perhatikan itu adalah salah satu bentuk dari pemikiran kita secara konvensional, yang mana bahas. Tahukah kamu, kalau kamu menyusun jadwal belajar setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulang kan? Itu juga termasuk pola. Pola memudahkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Lagi yang kita bahas, yang pernah Bapak singgung tadi, aplikasi atau game dan komputer yang kita gunakan. Menggunakan langkah logis atau pola agar kerjanya lebih efisien. Baiklah anak-anak, di sini sebenarnya tujuannya kita sudah dibahas tadi, yaitu menghindari pengertian pattern recognition sebagai strategi memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau benda yang masalahnya lebih kompleks lagi. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita lebih fokuskan lagi. Kita akan belajar yaitu dengan cara menemukan pola dan membuat sebuah pola. Kalau orang dua, seperti ini. Bisa? Nah, lihat. Di sini adalah data dalam bentuk permainan. Seperti tadi yang Bapak katakan. Apel lagi Apel, jeruk. Apa di sini selanjutnya? Kok bisa menjawab apa? Karena polanya. Ayo, apa jawab? Karena mengikuti pola awal, Pak. Mungkin ada pemikiran yang lain. Tuh, dan apa? Karena selang-seling. Hah? Selang-seling. Selang-seling. Berbicara adalah Pola. itu secara otomatis kita akan menjawab apel. Kenapa itu terjadi? Kita melihat pola sebelumnya. Yaitu ingat, ini beda daun loh. Ini. Jeruk, lemon, jeruk. Yuk, itulah ya saat kita bermain pola anak-anak. Maka dari itu di sini yang merupakan inti penjelasannya, yaitu pattern recognition adalah pemahaman tentang pola. Jadi kalian bermain tentang apel dan apa tadi? Apel dan jeruk sudah bisa menerapkan pattern recognition dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah pola suatu yang berulang dengan cara teratur, dengan cara tertentu dan teratur. 1, 2, 1, kan seperti itu ya. Bentuk suara, gerakan atau angka. Tindakan menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dimengerti oleh komputer dengan bahasa pemrogram. Tidak selalu bahasa itu diaturkan dengan tulisan. Bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk pola. Paham anak-anak? Jadi pattern recognition adalah pemahaman tentang pola. Pokoknya kalian mau buat kursi itu angkanya 1, meja itu angkanya 4. Kalau kursi tambah meja berapa? Itu secara otomatis kita akan merekam dalam otak kita. Itulah yang dimaksud dengan pattern recognition. Seperti itu anak-anak. Sekarang Bapak bagi 4 kelompok di sini. Tidak banyak-banyak. Kelompok 1, 2, 3, 4. Di sini kita akan bermain menemukan pola dan membuat pola. Di
Di sini untuk nama silakan kalian tulis nama kelompok 1, 2, 3. KPD silakan kalian nikmati bersama-sama, selesaikan secara bersama-sama apa sih isinya di dalam LKPD ini. Baiklah, di sini Bapak akan bagikan tiap kelompok 1. Silakan kalian untuk berbagi membuat menyelesaikan masalah apa yang ada di sini. Nah, untuk membuat lingkarannya cukup menulis teks warnanya apa. Kalau biru ya biru, tulis biru. Kalau kuning ya kuning. Terus silakan. Jadi Bapak kira untuk hari ini bisa refleksikan untuk ini, yaitu apa yang kalian sudah pelajari hari ini tentang pattern recognition dan mengapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Belajar pola. Hah? Belajar pola. Belajar pola pattern recognition. Apa? Mengapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan kita? Ya, jadi katanya Mas Sipul tadi, apa tentang pattern recognition itu? Recognition itu adalah belajar pola, Pak. Terus mengapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mas Fatir bilang itu dalam bentuk jadwal yang teratur. Bisa kita ambil kesimpulannya dalam materi hari ini, yaitu kita dapat belajar tentang materi recognition ini mampu mengenali dan menciptakan pola. Adalah dasar dari berpikir secara logis, berpikir secara sistematis, sebagaimana dalam komputer. Komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara sistematis. Ini yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Kemungkinan bisa kita ketemu lagi tentang belajar coding dan kecerdasan artifisial. Namun dalam bab ini kita belajar tentang pembelajaran komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita sampaikan atau tanyakan ke Bapak, monggo silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan. Dan sebelum pulang, Bapak minta bantuannya untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di kesempatan di jadwal yang akan datang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.